Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa sekalian, Alhamdulillah, ini adalah video pertama pelajaran bahasa Arab yang diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Materi pelajaran yang ada di dalam slide ini adalah kita akan mengkaji dalil Quran, athar sahabat, dan ucapan ulama tentang anjuran mempelajari bahasa Arab untuk memotivasi kita agar bersemangat di dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua nanti akan disebutkan apa prasyarat dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab. Apa saja hal-hal yang harus terpenuhi sebelum kita belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kita akan nanti sebutkan biidznillah bahwa dalam bahasa Arab itu harus tepat huruf dan panjang pendeknya. Beda huruf meski pengucapan mirip, beda makna. Beda panjang pendeknya, meskipun hurufnya sama, juga beda makna. Nah, kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang perangkat keilmuan untuk menguasai bahasa Arab. Walaupun cabang keilmuan bahasa Arab itu banyak, tidak hanya nahwu dan tasrif saja. Tapi dua hal ini, nahwu dan tasrif, yang kita akan pelajari dalam pelajaran-pelajaran kita berikutnya, biidznillah. Kemudian nanti akan ada perbandingan antara nahwu dan tasrif. Apa perbedaan nahwu dan tasrif? Dan juga apa saja yang dipelajari dalam nahwu dan tasrif. Kemudian mungkin di video berikutnya, ya, kita akan membahas tentang apa saja bab-bab yang akan kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, pertolongan dan kemudahan kepada kita. Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Sedangkan Al-Qur'an adalah pedoman bagi kita, panduan dalam kehidupan kita. Maka perlu bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Ini dalam surah Yusuf ayat kedua. Juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Qur'anan Arabiyyan. Ini adalah Quran berbahasa Arab. Ghaira dhi 'iwajin, yang tidak ada kebengkokan padanya. La'allahum yattaqun, agar mereka, ya di sini ada kesalahan tulis, yang benar agar mereka bertakwa. Agar mereka bertakwa. Nah, kemudian ada asar dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau menyatakan, Ta'allamul Arabiyyah wa tafaqqahu fid din. Ta'allamul Arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Wa tafaqqahu fid din, dan pahamilah ajaran agama Islam. Ini dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Nah, anjuran, perintah dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, termasuk dari kalangan Khulafaur Rasyidin, ya, yang sunnahnya semestinya kita pegang kuat-kuat, kita jalankan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian, kata Nabi SAW, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku.
Kemudian ada juga ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ta'allamul arabiyyah, pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha tuthbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Karena itu mengokohkan akal dan menambah kewibawaan. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Juga ada ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, i'rabul Qur'an ahabbu ilayya min hifdhi ba'dhi hurufih. Mengkaji makna Al-Qur'an lebih aku sukai dibandingkan menghafal sebagian hurufnya. Nah, jadi tentunya mengkaji Al-Qur'an harus memahami bahasa Arab. Nah, ini ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Berikutnya ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan, fa inna nafsal lughatal arabiyyah minad din. Sesungguhnya bahasa Arab sendiri adalah termasuk bagian din. Wa ma'rifataha fardun wajib, dan mengenali bahasa Arab adalah kewajiban. Fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun, karena memahami Al-Quran dan sunnah adalah kewajiban. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Tidaklah bisa dipahami Al-Quran dan sunnah itu kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang membuat kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya dia, maka dia itu adalah wajib. Ya, karena memahami Quran dan Sunnah itu wajib. Sedangkan untuk memahami Quran dan Sunnah memerlukan bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu mempelajarinya juga wajib. Thumma minha ma huwa wajibun 'alal a'yan. Kemudian dari kemampuan bahasa Arab itu ada yang wajib untuk setiap individu. Wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah. Dan ada yang fardu kifayah. Ini disebutkan dalam kitab Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Berjuanglah untuk mempelajari bahasa Arab dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak mempelajari latihan-latihan. Itu bagian dari ibadah. Karena kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian prasyarat mengikuti pelajaran bahasa Arab adalah yang pertama, ikhlas karena Allah Ta'ala, sebagaimana seluruh ibadah yang lain. Ikhlas karena Allah, ingin mendapat ridha Allah. Nah, ingin dapat balasan dari Allah Ta'ala, bukan karena pujian manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia. Yang kedua, tekad dan komitmen kuat, sabar dan tekun. Tekadnya harus kuat, motivasinya harus berlipat, ya. Sabar, tekun. Nikmati proses itu sebagai bagian dari ibadah. Ta'awun bersama teman-teman. Ada yang kurang memahami, kita bantu mengajarkan. Dengan mengajarkan itu semakin bertambah pemahaman kita. Nah, yang ketiga, bisa baca tulisan Arab berharokat secara tepat. Jadi perlu misalkan pakai buku-buku pembelajaran membaca Al-Quran seperti misalkan Iqra, atau apa saja metode-metode atau buku-buku dalam membaca atau belajar membaca Al-Quran. Selesaikan dulu. Kenapa? Nanti ada kaitannya, karena kalau masih belum bisa tepat panjang pendeknya, ya belum bisa belajar nahwu dan tasrif. Nah, sebagaimana kalau seorang panjang pendek dan makhrajnya masih kurang tepat, belum dianjurkan untuk mulai menghafal Al-Quran. Benarkan dulu bacaannya, baru menghafalkan Al-Quran dengan bacaan yang benar di bawah bimbingan guru. Nah, berikutnya,
dalam bahasa Arab itu beda huruf bisa beda makna. Contoh, Al-Qari'ah, Ain, itu adalah salah satu nama hari kiamat. Beda dengan kalau ainnya diganti alif, Al-Qari'ah, itu artinya pembaca wanita. Nah, beda jauh. Kemudian Al-Kasiru, itu artinya yang pecah, pakai sin. Kalau sa, Al-Kathiru, itu artinya banyak. Contoh lain, Summun, artinya tuli, sebuah kondisi cacat tidak bisa mendengar, pakai sod, summun. Tapi kalau pakai sin, summun, itu artinya racun. Nah, demikian juga ni'matun. Ni'matun pakai ain, itu artinya kenikmatan. Tapi kalau diganti ainnya menjadi qaf, niqmatun, jadi bencana. Nah, suatu hal yang jauh berbeda. Karena itu harus benar dulu bacanya. Huruf yang satu dengan yang lain jangan tertukar. Berikutnya, panjang pendek beda, makna beda. Contoh, akbar, itu yang terbesar, yang paling besar. Tapi kalau akbar jamak, yang artinya gendang-gendang, yang dipukul, yang ditabuh, itu akbar. Nah, contoh lain, la a'budu. La a'budu, tidaklah aku menyembah. Beda dengan la a'budu, itu artinya aku benar-benar menyembah. Jadi bertolak belakang sekali. La a'budu artinya tidak, kalau la a'budu benar-benar menyembah. Kemudian la fi khusrin, sungguh berada di dalam kerugian. Kalau la fi khusrin, tidak berada dalam kerugian. Sungguh berbeda, yang satu menetapkan, yang satu meniadakan. Karena itu panjang pendek sangat menentukan. Perangkat menguasai bahasa Arab, dalam mempelajari bahasa Arab, ya, yang kita pelajari ini sebenarnya kemampuan berbahasa Arab pasif, ya. Pasif itu artinya kita baca literatur tulisan ulama, kita bisa paham. Kita dengar ceramah-ceramah ulama, ahlus sunnah, kita bisa paham. Itu tujuannya, pasif saja. Kita menerjemahkan dari Arab ke Indonesia bisa. Harapannya itu. Nah, kalau untuk yang aktif kita belum ke sana. Untuk yang aktif itu artinya lancar berbahasa Arab, muhadatsah, percakapan, ya. Karena yang diarahkan di sini adalah terkait dengan membaca kitab, membaca literatur, memahami tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Untuk bisa berbahasa Arab, kita butuh dua sayap. Yang satu kosakata, itu mufradat. Yang satunya struktur bahasa. Nah, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan dalam bahasa Arab. Ini kalau struktur bahasa, kalau mau disempitkan atau diambil yang paling inti, nahwu dan shorof, nahwu dan tasrif. Ya, shorof atau disebut juga tasrif. Sebenarnya masih ada bidang keilmuan lain, balaghah, misalnya arud, ya, dan masih banyak yang lain. Tapi setidaknya nahwu dan tasrif dulu. Nah, kosakata itu bisa ditabung dengan kita menyimak kajian, hadir di majelis ilmu, ustadz membaca ayat, membaca hadis, kita dengarkan terjemahannya apa. Oh, ini kosakatanya ini. Yuridu, oh artinya menginginkan. Al-mulku, kekuasaan. Nah, yuslihun, memperbaiki. Nah, itu ditabung kosakatanya. Baik ditabung dalam bentuk kita catat, dan proses mencatat itu juga proses menghafal, mengingat. Nah, atau kita buka kamus, kemudian kita terjemahkan. Buka kamus, kita terjemahkan. Dan memang anjurannya adalah untuk para pelajar jangan bosan-bosan untuk membuka kamus
Arab Indonesia. Jangan bosan-bosan, sampai kamusnya yang bosan dengan kita. Nah, kemudian struktur bahasa, ilmu nahwu dan tasrif. Kalau tasrif terbagi dua, ada tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nanti kita bahas insya Allah, atau di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan bahas tentang tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, di antara dua hal ini, antara kosakata dan struktur bahasa, sebenarnya lebih berat ke kosakata. Dari sisi kepentingannya lebih banyak kosakata. Kosakata kaya, meskipun struktur kurang bisa menguasai, masih lebih banyak paham maknanya. Tapi kalau kosakata kurang, ini sulit tertolong. Ya, jadi bantuan kita kosakata itu dengan kamus. Untuk bisa menggunakan kamus kita belajar tasrif. Karena dengan tasrif kita bisa menganalisis akar kata. Sedangkan kamus disusun berdasarkan akar katanya, fi'il madhinya. Nah, kemudian dalam bahasa Arab kita kenal ada bahasa Arab berharokat, ada bahasa Arab tanpa harokat. Yang bahasa Arab tidak berharokat disebut Arab gundul. Arab gundul bukan maksudnya orang Arab yang gundul tidak berambut, tapi tulisan Arab yang tidak berharokat. Sebenarnya Arab gundul itu kalau dikonversikan ke bahasa Indonesia itu seperti tulisan berbahasa Indonesia tanpa huruf vokal. Seperti orang yang menyingkat-nyingkat, mempercepat, mengirim pesan. Kalau dulu pakai SMS, ya, disingkat-singkat. Sekarang pun pakai WhatsApp atau apa saja media-media itu kadang disingkat. Tapi orang yang berbahasa Indonesia paham. Ya kadang memang salah paham ya. Itu juga menunjukkan bahwa kadang dengan tulisan tanpa harokat, orang yang paham bahasa Arab pun kadang salah memahami karena tidak paham konteksnya. Coba dengan kemampuan berbahasa Arab Indonesia, pahamilah teks berikut ini. Coba dilihat di layar. Nomor 1. Kira-kira apa? Saya pergi ke masjid. Ya, bisa baca kita. Tidak ada harokatnya itu. Tidak ada huruf vokalnya. Kenapa? Kira-kira karena struktur bahasa kita yang mumpuni atau lebih banyak ke kosakata? Lebih banyak ke kosakata. Lebih berat ke arah kosakata sebenarnya. Nomor 2. Nah, dibaca apa? Mereka tidak paham. Nah, bisa ya tanpa harokat. Kemudian yang ketiga, tolong bisa dibaca hadapkan, bisa dibaca hidupkan lampu. Tolong hadapkan lampu boleh, tolong hidupkan lampu boleh, tergantung kalimatnya, tergantung konteksnya. Kalau misalkan lampu sudah nyala tapi arahnya tidak kita inginkan, berarti tolong hadapkan lampu. Kalau lampunya masih mati dan itu diharapkan menyala, berarti tolong hidupkan lampu. Nah, itu penting untuk mengetahui konteksnya. Sehingga memang berbahaya kalau seorang belajar hanya dari kitab otodidak murni, itu salah. Harusnya dengan bimbingan guru. Dasar-dasarnya dengan guru dulu, ya. Dikuatkan pondasinya, pondasi keilmuan dasarnya, pondasi ilmu alatnya. Baru setelah itu dia kembangkan dengan banyak membaca, silakan. Nah, nomor 4 bisa dibaca mana mobil kamu, bisa juga dibaca mana mobil kami. Ya, bisa aja. Makanya kami atau kamu tergantung konteksnya. Kita perlu orang yang paham konteks. Nah, di situ murni otodidak itu berbahaya. Bisa salah baca karena mungkin struktur bahasa dia kuasai, kosakata dia kuasai, tapi dia tidak paham konteks, tidak paham situasi. Itu butuh bimbingan guru. Nah, baik. Perbedaan nahwu dan tasrif. Dari sisi manfaat mempelajarinya, nahwu itu memahami fungsi dan jabatan kata dalam kalimat.
Jadi dengan nahwu kita bisa memahami fungsi dan jabatan kata dalam kalimat. Jadi nahwu itu menganalisis sebuah kata dalam kalimat. Kalau tasrif atau sorof, manfaatnya adalah bisa mencari akar kata dalam kamus. Apa fi'il madhinya? Nah, atau yang tidak ada dalam kamus kita ketemukan asalnya, akarnya, kemudian kita tasrif untuk dicari apakah itu isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, yang memang tidak semuanya tercantum dalam kamus. Tapi dengan varian yang kita prediksi, varian kata turunan yang kita prediksi, kita bisa menebak ini artinya apa. Dengan tasrif dan sorof bisa membaca kata bentukan dengan tepat. Nah, kemudian perbedaan nahwu dan tasrif dari sisi kata dalam kalimat. Kalau nahwu itu menganalisis kata dalam kalimat. Ketika dia sudah masuk dalam kalimat, dia analisis jabatannya apa, apakah dia fa'il, apakah dia maf'ul bih. Nah, i'rabnya apa, rafa'kah, nasabkah, jar atau jazm. Nah, kalau tasrif atau sorof itu menganalisis kata meski tidak masuk dalam satu kalimat. Sebuah kata ini kalaupun berdiri sendiri, tidak masuk dalam kalimat, dia variannya, derivasinya, turunannya itu seperti apa saja. Nah, kitabun, kitabatun, kataba, yaktubu, uktub, la taktub, misalkan. Yaktubu di tasrif lugawi, yaktubuna, ya, yaktubani, misalkan. Itu dianalisis kemungkinan perubahan kata, variasi kata itu. Kemudian dari sisi perbedaan fokus bagian kata antara nahwu dan tasrif, fokus pada harakat dan huruf pada akhir kata. Jadi nahwu itu fokusnya adalah akhir kata. Awakhiril kalimati. Itu kalau dalam Muqaddimah al-Ajurumiyah. Akhir-akhir kata. Sedangkan tasrif atau sorof itu memperhatikan bangunan kata secara keseluruhan. Ya, bangunan kata secara keseluruhan. Contoh ya. Yadribu. Fi'il mudhari' yadribu, sedang atau akan memukul. Dia laki, sedang atau akan memukul. Ini variannya kalau dilihat dari sisi nahwu, nanti kalau dia masuk dalam kalimat bisa yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib, bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun, tergantung bagaimana kondisi dia di dalam kalimat. Akhirnya itu dipelajari dalam nahwu. Apakah yadribu, yadriba, atau yadrib. Begitu. Itu dipelajari dalam nahwu. Tapi bangunan kata sebelum akhir itu analisisnya dengan tasrif. Jadi kalau kita melihat tulisan ya, do, ro, dan ba, tapi kita paham ini secara tasrif ini yadribu. Yadribu. Tidak mungkin yudrobi, misalkan. Tidak mungkin yadoroba. Nah, itu dipelajari dalam tasrif, karena yadribu itu pasti. Karena rumusnya yaf'ilu, ikut rumus. Begitu. Gambaran belajar nahwu, kalau dalam perspektif bahasa Indonesia, analisis kata dalam kalimat nahwu itu apakah jabatannya dalam kalimat, apakah subjek, predikat atau objek, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau di nahwu dipelajari apakah ini mubtada, ini khabar, ini fi'il, ini maf'ul, ini mudhaf atau mudhaf ilaih, begitu. Itu jabatan. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia dipelajari apakah ini kata benda, ini kata kerja atau partikel. Partikel itu huruf ya, kalau dalam bahasa Arab. Maka dalam nahwu dipelajari apakah ini isim, ini fi'il, ini huruf. Dipelajari dalam nahwu. Itu analisis. Proses menganalisis itu disebut i'rab sebenarnya.
Kemudian dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara membacanya jika tanpa huruf vokal? Ya kan? Kalau dalam nahwu, bagaimana cara membacanya jika tanpa harokat? Bagian akhirnya saja yang dianalisis dalam ilmu nahwu. Apakah itu harokat atau huruf? Nah, analisis dalam ilmu nahwu atau proses i'rab ditanya, ya, timbul pertanyaan. Kata tersebut mabni atau mu'rab? Ya. Jika mu'rab dibaca i'rab apa? Apakah rofa, nasab, jar atau jazm? Begitu. Mengapa ia dibaca i'rab tersebut? Apakah jabatan kata tersebut dalam kalimat? Apakah jenis katanya? Jenis kata itu kayak isim mufrad, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, isim tathniyah. Nah, apakah tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya apakah dengan dhammah, fathah, kasrah, sukun? Nah, setiap satu jabatan kata hanya memiliki satu kemungkinan bacaan i'rab. Contoh, mubtada khobar pasti dibaca rofa. Mubtada pasti rofa, khobar pasti rofa. Selalu. Maf'ul bih pasti dibaca nasab. Tidak mungkin yang lain. Pasangannya ini sudah. Maf'ul bih pasti dibaca nasab. Mudhof ilaih pasti dibaca jar. Ya. Apa sih Ustaz padanannya rofa, nasab, jar, jazm dalam bahasa yang lain? Nah, kalau dalam bahasa lain saya belum menemukan. Ada yang menggunakan struktur bahasa seperti i'rab dalam bahasa Arab. Itu masalahnya. Kita tidak bisa menganalogi dengan bahasa lain. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sasak, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tidak ada kayaknya rofa, nasab, jar, jazmnya. Tidak ada. Nah, kan kadang pelajar bahasa Arab itu macetnya dari awal di sini. Gara-gara tidak paham, tidak mau lanjut. Mestinya dia perjuangkan dulu, ikuti aturannya. Ya sudah, kita yang ngalah dulu. Kita hafalkan dulu kaidah-kaidahnya. Nanti ketemu insya Allah. Nanti insya Allah ketemu. Nah, jadi kalau ada hambatan, dicari solusinya. Tidak paham di bagian ini, coba cari cara untuk menghafal dulu kaidah-kaidahnya. Dengan hafal itu bisa membantu paham nanti belakangan, insya Allah. Baik. Dasar analisis kata pada nahwu, kata itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni itu tetap, tidak berubah. Kalau mu'rab, dia bisa mengalami i'rab. Mu'rab itu artinya rofa, nasab, jar. Jar itu nama lainnya khafad dan jazm. Ya. Perbandingan mabni dan mu'rab. Dari sisi perbedaan, definisinya, mabni adalah kata yang tidak mengalami perubahan harokat maupun huruf. Apapun posisinya dalam kalimat. Nanti contoh kata yang bagian bawah kita lihat. Hadza, hadhihi, ila, man, kam, kataba, nasara. Ya. Hadza itu mabni, tidak mungkin jadi hadzu. Tidak mungkin jadi hadhi misalkan. Hadhihi juga pasti paten, mabni dia. Tidak mungkin jadi hadhihu. Salah, tidak mungkin. Ila selalu ila. Mabni dia, mabni itu tetap. Tidak mungkin jadi ilu. Nah, maka yang mabni itu contoh jenis katanya isim domir, kata ganti, istifham, pertanyaan, syarat, man misalkan itu syarat, isyarah, hadza, hadihi, mausul, alladhi, alladhina misalkan, fi'il madhi, fi'il madhi tetap, kataba, nasara, itu mabni. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun niswah atau nun taukid itu juga mabni. Fi'il amr juga mabni. Bertahap kita akan pelajari insyaAllah. Sedangkan mu'rab definisinya adalah kata yang bisa mengalami perubahan harokat atau huruf di akhir kata sesuai posisinya dalam kalimat. Nah, contoh jenis kata yang mu'rab, isim mufrad, isim tathniyah. Kalau isim mufrad itu tunggal. Isim tathniyah artinya dua.
Mudzakkar salim jamak. Jamak untuk jenis laki-laki yang beraturan sesuai dengan rumusan. Muannats salim jamak untuk jenis perempuan yang beraturan, dia tambah alif dan ta di akhirnya. Jamak taksir, jamak tidak beraturan. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun niswah dan nun taukid. Contoh yang mu'rab, kitabun itu bisa menjadi kitaban, bisa menjadi kitabin, tergantung posisinya dalam kalimat. Taktubu bisa dibaca taktuba, bisa dibaca taktub, tergantung posisinya dalam kalimat. Bisa dia dibaca i'rab rafa, bisa dibaca nasab, bisa dibaca jazm. Naam. Baik, mungkin sampai di sini videonya. Insyaallah bab 1 ini akan ada kelanjutan dengan video bagian kedua. Jadi ini adalah bab 1 bagian 1. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.